Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, teman-teman, itu udah diingatkan Ibu kembali. Nah, gini, pertimbangan lagi kenapa sih teman-teman kalau misalnya ada peluang P3K, silakan pilih P3K dahulu karena untuk CPNS itu masih ada peluang 1 tahun bekerja di P3K itu ada kebijakan bisa mendaftar ke CPNS. Jadi tahun depan kalau misalnya teman-teman lulus P3K tahun ini, tahun depan 2026 mungkin bisa teman-teman itu daftar CPNS kalau usianya masih memenuhi asalkan persetujuan dari PPK atau PYB ya pejabat yang bersangkutan gitulah itu bisa ya. Jadi kalau teman-teman kayaknya peluang saya itu mau jadi CPNS usia masih mencukupi boleh, tapi kalau memang ini yang pasti-pasti aja P3K kita udah di depan mata gitu ya kalau belum buat akun. Tapi sekarang udah kesempatan CPNS-nya udah habis kecuali memang teman-teman mau P3K daerah gitu ya. Nah ini nggak panjang nih. Ini asal usul datanya ya. Jadi data yang dipakai itu adalah data dari pendataan non ASN 2022 dan yang terupdate April 2024. Nah ini salah satu yang terupdate. Yo, tolong mood sendiri ya. Saya main tunggal nih sambil ngomong sambil jadi admin. Sadar diri mood sendiri gitu. Kita kan udah sering lah pakai yang kayak gini ya, transformasi digitalnya. Nah ini yang terupdate April 2024 selain dari teman-teman kita yang baru itu juga ada yang ijazah. Kalau yang kemarin S2, S3 udah diupdate nih jadi S1 karena formasi yang disediakan itu hanya sampai S1 gitu ya. Jadi ini asal usul datanya. Kemudian yang bekerja di atas 2 tahun belum masuk di pendataan ASN tapi di atas 2 tahun. Nah ini pertanyaan untuk rekan Korda, teman-teman mungkin ada rekan Korda yang masa kerjanya terhitung kemarin nggak masuk di pendataan non ASN itu, tapi sebenarnya masa kerjanya sudah lebih dari 2 tahun. Nah tetap masuk, tetap bisa ya. Jadi teman-teman Korda itu bisa, mantan Korda kemarin ya. Jadi karena udah lebih dari 2 tahun kita lihat masa kerjanya gitu. Jadi ya kemarin mungkin ada yang ngecek di pendataan non ASN yang di-share teman-teman 2022 itu mungkin kelihatan di situ tidak ada namanya Pak Ketut, Pak Beli Ketut yang ini atau namanya Korda mana lagi. Ini ternyata masa kerjanya lebih dari 2 tahun. Nah itu bisa ada namanya, nanti tunggu aja surat pemanggilannya gitu ya. Kemudian pastikan instansi yang dilamar itu sesuai Kementerian Kemensos, Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Sosial. Jangan salah nanti mentang-mentang ini pilihnya Reso saja deh, kamu nggak ada di situ gitu ya. Jadi ingat kalau pas melamar ini yang penting nanti ya. Jadi kemudian jika ada jangan salah kamar mentang-mentang kayaknya saya mau di Dayaso saja lah ya, nggak bisa seperti itu. Nama kita tidak ada di situ, pasti nggak lulus kita karena semuanya sudah ada kamar masing-masing gitu ya. Kemudian kalau ada informasi atau dibuka pendaftaran segera mendaftar, tapi baca dulu petunjuk sebelum submit. Kemarin disarankan kalau bisa itu pas ngelamar korkap korkot bisa mengumpulkan teman-teman atau sama-sama atau kepada yang lebih ahli bareng-bareng. Jadi kalau kita nggak mampu sendiri kerjanya boleh bareng-bareng supaya nanti ada teman yang ngecek juga gitu ya. Karena kita bertanggung jawab penuh nih. Korkap, korwil, korek itu bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ketinggalan kereta satu-satu teman kita gitu kan, ketinggalan kereta gitu ya. Kemudian surat lamaran ditujukan Menteri Sosial ini jangan jemu ya, saya berulang-ulang supaya teman-teman juga ingat gitu. Ibu itu udah tadi, jangan salah, catat aja dulu, siapa tahu ini kelupaan kamu catat gitu ya. Kemudian surat pernyataan ada 11 di atas materai ya, sediakan 11 materai gitu ya. 11 kali 10.000 kalau beli di pos 110.000. Catat pengeluaran, belum lagi soal untuk tes nanti ya. Kemudian ijazah, transkrip, KTP dan KK. Nah, surat ini surat keterangan dari pimpinan tadi udah saya bilang itu adanya di Tol ESDM, nanti teman-teman bisa download sendiri gitu ya. Kemudian berkas yang diupload di Tol ESDM itu teman-teman inventarisir ya. Nah, ini berkasnya kemarin kami diinstruksikan paling lama hari Jumat itu sudah clear semua, tapi janganlah hari Jumat ini saya bilang tanggal 13 di sini. Kalau bisa tanggal 12 itu harus sudah beres semua berkas. Kemudian berkas itu diinventarisirkan di folder teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena nanti ke BKN teman-teman mengupload kembali, itu nanti setidaknya teman-teman udah ada. Makanya disuruh dari Kementerian Sosial itu untuk teman-teman inventarisir upload di situ
Ada yang bertanya, oh nanti di BKN nguploadnya langsung, tapi setidaknya teman-teman sudah memiliki bank datanya, sudah terinventarisir di situ. Jadi jangan menunggu di akun BKN-nya nanti gitu. Kemudian ini kenapa harus per tanggal 13? Nanti direktur kemarin mereka akan mengecek nama yang lengkap berkas per tanggal 13, itulah yang akan dibuatkan BNBA pemanggilan. Kalau nggak lengkap berkas ngapain manggil dia gitu kan, dia aja nggak mampu melengkapi berkasnya. Nanti mereka akan ngecek di tool ESDM itu data kependidikan kita, kemudian berkas-berkas lainnya gitu. Jadi nama-nama yang sudah pasti bisa lolos administrasi lah yang akan dibuatkan BNBA pemanggilan nanti gitu ya. Jadi makanya dibuat daftar tunggu di tool ESDM. Jadi jangan bilangnya untuk apa Bu ngupload di situ, kita kan ke BKN nanti. Itu salah satunya adalah untuk Kementerian Sosial akan membuat BNBA yang akan dipanggil nama untuk ikut seleksi gitu ya, untuk ikut pendaftaran gitu. Kemudian kelulusan P3K Kemensos ditentukan dengan seleksi administrasi saat mendaftar. Nah, pesan dari Biro OSDM kemarin, satu-satunya yang nggak bisa ditolong, ayo tolong jangan ganggu konsentrasi kawanmu, silent, udah telat masuk di silent. Ini ketiga kali saya ngomong, keempat kali ngomong saya keluar dari room nanti, biar nanti tidak ada yang ngomong ya. Nah ini lulusan P3K penting itu yang pertama daftar. Kalau daftar seleksi administrasi nggak lulus, tidak ada yang bisa bantu. Jadi jangan bilangnya kita otomatis apa kalau kamu berpangku tangan, diam, duduk manis, tiduran di rumah, berkasmu tidak diurus, orang daftar nggak daftar, jangan harap bisa lolos. Nggak ada otomatis diundang ketuk-ketuk pintu ke rumah, ayo si A kamu nanti kamu jadi P3K karena kamu SDM PKH. Enggak. Syarat pertama harus lulus seleksi administrasi dan melakukan pendaftaran, kemudian hadir tes atau ujian. Kenapa ini kami tekankan? Karena kalau nggak hadir tes, nggak akan mungkin bisa lulus gitu ya. Jadi tesnya ini nanti, ini yang agak ini ya, ini di poin berikutnya. Tes itu tidak dibayarkan. Jadi artinya saat tes itu teman-teman memang harus datang sendiri, perlu pengorbanan sendiri. Tesnya itu di BKN paling dekat tuh di provinsi, di Pontianak, bisa aja di Banjarmasin atau di Jakarta. Jadi siapkan diri kita dulu dari sekarang gitu ya. Siapkan secara material. Tentu saja penting gitu ya. Minimal di provinsi. Kalau yang dari Kapuas Hulu paling enggak 2 juta itu, dari Ketapang paling enggak 2 jutaan, dari Kayong Utara juga. Nah, artinya berkorbanlah kita sekali-sekali. Ini tidak dibiayai untuk tes ya. Jadi jangan harap, Bu, SPJ dong dari Kementerian Sosial. Nah, tidak ada gitu ya. Kemudian berikutnya mengisi semua soal tanpa ada yang dilewati. Nah, ini ada hubungannya dengan teman-teman didorong. Pak Sekjen dari kemarin bilang belajar ya. Silakan teman-teman belajar, entah lewat apa aja lah belajar, asal belajar ke jalan yang benar gitu, jangan belajar hal yang nggak benar gitu ya. Jadi teman-teman harus belajar materi-materi P3K Kemensos. Jadi 3 syarat: mendaftar, lulus administrasi, hadir tes, dan belajar. Artinya semua soal diisi dan tidak ada yang kelewatan gitu. Kemudian ujian tidak dibayarkan oleh Jamsos atau Kementerian Sosial. Jadi artinya siapkan diri Anda nanti entah dari segi materi dan keuangan gitu ya. Kemudian udah ini tunjukkan konsistensi kerja. Boleh Bu, boleh.